Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas diskusi kami mengenai tugas kriptografi tentang implementasi program algoritma Caesar Shifter menggunakan bahasa pemrograman. Setelah itu, sebelum kami menyampaikan isi diskusi kami, dari Katarina Van Borat Belusi Debang, ada teman saya Rian Dwi Saputra, Mahdi Anwar, Fauzanur Ramdhani, dan Imam Munajib. Jadi kita sampai kepada slide yang pertama. Next slide. Ya, kita sampai kepada latar belakang. Informasi saat ini sangat mudah didapat termasuk untuk mengirim pesan. Sekarang sudah mulai banyak sarana untuk mengirimkan pesan sehingga kita bisa dengan begitu mudah untuk mengirimkan dan menerima pesan. Nah, untuk memperkuat keamanan pesan-pesan yaitu dengan menggunakan kriptografi sehingga orang tidak akan curiga jika pesan tersebut sudah transkripsi dan orang akan tetap mengira jika file itu tidak mengandung suatu pesan. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah mengimplementasikan program kriptografi Caesar Shifter menggunakan bahasa pemrograman untuk enskripsi dan deskripsi, upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan suatu pesan yang akan dikirim maupun yang akan kita terima. Dan untuk slide berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kriptos berarti tersembunyi dan grafein berarti tulisan. Adalah seni dan ilmu membuat komunikasi tidak dapat dipahami oleh semua orang kecuali penerima yang dituju. Kriptografi adalah seni mengirim pesan yang diubah sehingga hanya bisa dipahami oleh penerimanya. Kriptografi dilakukan dengan mengubah pesan asli menjadi kode dengan aturan tertentu, sehingga pesan asli hanya dapat diterima oleh penerima pesan yang memahami aturan tertentu tersebut. Algoritma Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah salah satu teknik enkripsi yang paling sederhana dan paling dikenal. Caesar Cipher adalah algoritma yang digunakan oleh dalam kriptografi. Caesar Cipher merupakan jenis cipher substitusi, di mana setiap huruf dalam plain text digantikan oleh sebuah huruf dengan beberapa posisi tetap di bawah alfabet. Perencanaan objek. Perancangan program aplikasi kriptografi dengan metode Caesar Cipher ini menggunakan bahasa pemrograman. Rancangan ini digunakan untuk meningkatkan keamanan pesan. Rancangan ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari pembuatan diagram dengan menggunakan flowchart dan data flow diagram yang dilanjutkan dengan pembuatan program aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Baik, masuk ke bagian flowchart enkripsi. Pada gambar flowchart di samping, proses enkripsi dimulai dengan user memulai merunning file program, lalu setelah program ditampilkan, user mulai menginput plain text, kemudian menginput kunci, lalu menekan tombol enkripsi. Dan outputnya akan menghasilkan sebuah ciphertext. Untuk flowchart-nya bisa dilihat di samping kiri. Baik, selanjutnya yaitu flowchart deskripsi. Pada gambar flowchart proses deskripsi, user mulai menginput ciphertext lalu menginput kunci yang harus bersifat huruf dengan kunci yang sama yang digunakan pada saat melakukan enskripsi tadi. Lalu tekan tombol deskripsi dan output ditampilkan yaitu plain text. Output plain text dan selesai. Untuk flowchart deskripsinya bisa lihat di sebelah kiri. Baik, untuk perbedaan antara flowchart deskripsi dan flowchart enkripsi. Untuk flowchart enkripsi ini adalah di mana data yang dapat dibaca oleh seorang menjadi data yang disandikan. Kemudian untuk flowchart deskripsi,
adalah di mana data yang disandikan menjadi data yang dapat dibaca orang. Jadi untuk perbedaan flowchart enskripsi dan flowchart deskripsi itu berkebalikan antara data menjadi sandi yang tidak dibaca dan kemudian dari sandi tidak dibaca ke data yang bisa dibaca. Kemudian ada pun algoritma Caesar, Cipher, dan Wigner Cipher, termasuk kriptografi klasik yang menggunakan plaintext, ciphertext, dan kunci untuk melakukan proses enskripsi dan deskripsi dalam pengamanan data. Algoritma Caesar Cipher adalah teknik kriptografi yang dilakukan dengan mensubstitusikan setiap abjad dari pesan yang akan dienkripsi melalui pergeseran susunan sebagai kuncinya. Kemudian enkripsi kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Pada prinsipnya, kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu plaintext, yaitu pesan yang dapat dibaca, ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca, key atau kunci untuk melakukan teknik kriptografi, dan algoritma atau algoritma, yaitu metode untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Kemudian, proses yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi 2 proses dasar pada kriptografi, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, kita akan mulai slide tampilan hasil. 1. Pembuatan program. Pada pembuatan program, kali ini kami menggunakan bahasa pemrograman yang diimport ke VS Code lalu dibuka melalui web. Yang kedua, tampilan hasil desain. Tampilan hasil desain aplikasi pertama kali saat dibuka, dilihat di sebelah kanan. Tampilan hasil percoding. Percoding pada VS Code dapat dilihat di depan layar masing-masing. Cara kerja aplikasi. Yang pertama, aktifkan SAMPC dan nyalakan Apache dan MySQL. Lalu buatlah codingan di VS Code. Jika sudah langsung ke browser dan buka localhost atau crypto. Yang kedua, setelah program berjalan, kita bisa langsung melakukan enkripsi dan deskripsi. Pada proses enkripsi jika dilakukan proses deskripsi adalah sebagai berikut. Contohnya plaintext, saya kuliah di BSI, kuncinya bergeser 4 huruf. Ciphertext-nya PC, OYP, Mel, HM, FWM. Maka gambarnya dari samping, contohnya. Dan untuk proses deskripsi, contohnya sebagai berikut. Plaintext, saya kuliah di BSI, kuncinya bergeser 7 huruf. Ciphertext-nya PC, OYP, MEL, HM, FWM. Dan gambarnya di samping. Instruksi untuk ciphertext dari saya kuliah di BSI untuk yang proses deskripsi yang bergeser 7 huruf. Untuk hasilnya ada di layar sebelah kiri, yaitu LDRT, DNI, BTA, WB, ULB. Oke, baik. Silakan dilanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari aplikasi enkripsi menggunakan Caesar Cipher, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya perhitungan matematis Caesar Cipher bisa dilakukan dengan sistem pergeseran yang kita mau, dan aplikasi enkripsi menggunakan Caesar Cipher yang dapat mengacak file sehingga tidak bisa dibaca, membuat data menjadi lebih aman. Kemudian caranya, dengan mempelajari kriptografi ini, seharusnya kita dapat lebih banyak membuat sistem program dengan keamanan yang lebih akurat lagi. Iya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.